No. Check it out. Yeah. Yeah. No. Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kepada kalian sebuah film yang berjudul Coda. Di dalam film ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang berusaha menggapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang penyanyi. Namun ditentang oleh keluarganya yang tunarungu. Sang anak tetap bersikeras dengan pendiriannya dan berusaha semaksimal mungkin agar suara emasnya bisa didengar oleh siapapun. Apakah sang anak dapat meyakinkan orang tuanya? Yuk, langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang mencari ikan. Semua keluarga itu tunarungu, kecuali anak perempuannya yang bernama Ruby. Mereka mencari ikan dengan bersemangat, lalu menjualnya kepada pengepul. Hey, Ruby! Thought you guys were fishing for a sledge. Tell me a little, honey. You let me worry about the numbers, okay? Silently. Ruby pun langsung berangkat ke sekolah dalam keadaan dia masih bau ikan. Di kelas pun, bukannya belajar, dia malah tidur. Okay, let's reread and we will resume this. Ruby hanya mempunyai satu teman di sekolah ini yang bernama Grety. Ruby sendiri sering diejek sama teman-temannya. Bau ikan, bau teri, bau amis, gitulah kata-katanya. I hooked up with Tiny Fingers. Why? Really? Maksud dari perkataan Grety apa ya, bercinta sama jari mungil? Entahlah. Hanya kalian yang berpikiran kotor yang tahu. Ruby memiliki ketertarikan sama seorang lelaki yang bernama Miles. Ini orangnya. Dan ketika Miles memilih paduan suara, Ruby tanpa ragu mengikutinya. Hal itu sampai membuat Grety kaget. Karena si Grety ini gak pernah lihat si Ruby bernyanyi. I sing all the time. Thanks. If you start, Saat pulang sekolah, Ruby dijemput sama ayah dan ibunya yang merupakan seorang tunanetra. Tunarungu. Kok bisa salah gitu ya, anjir. Namun, saat ayahnya menyetel lagu yang cukup keras dan besar, membuat Ruby cukup malu dengan teman-temannya. Ruby diajak sama ayah dan ibunya ke dokter ahli spesialis kulit, di mana ayah Ruby bercerita kalau dia mengalami sakit pada kulit kemaluannya saat sedang bercinta atau bercocok tanam atau melakukan pengencerotan. Pahamlah kalian. So the layman's term for what you both have is jock itch. Dokter menyarankan kepada ayah Ruby untuk tidak bercinta selama 2 bulan. Hal itu membuat ayah Ruby cukup kaget dan terkejut. Gimana kalau lagi sange, anjir? Dan dokter menyarankan kalau sange ya tinggal coli, susah amat. Di rumah mereka pun makan malam bersama. Namun acara makan malam itu berubah karena sang kakak yang bernama Leo ingin memperkenalkan wanita cantik kenalannya di aplikasi Tinder. By the way, ini bukan endorse ya, anjir. Pagi harinya, Ruby pun mengikuti kelas musik yang dipimpin oleh seorang guru yang bernama Bernardo. Ini orangnya. Mereka disuruh memperkenalkan diri mereka masing-masing satu persatu, termasuk si Ruby. Dan mereka disuruh bernyanyi Happy birthday to you, kurang lebih gitu, sama si Pak Bernardo ini. Happy birthday To you. Come on. Namun, karena Ruby terlalu malu dengan teman-temannya, dia pun meninggalkan tempat itu dan pergi ke sebuah danau. Di sana, Ruby bernyanyi seorang diri. Happy birthday. Singkat cerita, malam pun tiba. Orang tua Ruby bertengkar karena permasalahan ekonomi keluarga mereka, yang mana si ibu ingin kapalnya dijual. Tapi karena itulah satu-satunya keahlian sang ayah, jadi dia tidak setuju dengan hal itu. Pagi harinya mereka pun kembali menangkap ikan di laut. Namun saat di dermaga, orang-orang pada ribut karena mereka harus membayar $800 sehari kepada FBI untuk memantau kapal mereka dan memastikan mereka tak melanggar hukum. Hal itu sampai membuat ayah Ruby kaget
karena penghasilannya tidak sampai segitu dalam sehari. Saat di sekolah, Ruby pun dipanggil sama Pak Bernardo untuk menanyakan kenapa Ruby kemarin kabur dari kelasnya dan apa alasannya. Ruby pun menjawab kalau dia takut anak-anak yang lain mengejeknya karena dia pernah punya pengalaman yang buruk di sekolah ini. Namun, Pak Bernardo memberikan motivasi kepada Ruby bahwa suara itu seperti pasir dan lem, yang artinya ada banyak suara indah namun tidak memiliki pesan apapun yang bisa kita petik dari suara itu. Hal itu membuat Ruby kembali bersemangat dan kembali ke kelasnya. Di rumah, Ruby pun mengajak sahabatnya, si Greti. Dan saat Greti melihat tubuh kekarnya, Leo, kakaknya Ruby, membuat Greti jadi sange. Sampai-sampai si Greti ingin berkencan dengan kakaknya Ruby, si Leo. Jelas hal itu ditolak oleh Ruby, karena Ruby mengetahui setiap cowok yang kencan sama si Greti, pasti ujung-ujungnya berakhir di ranjang. Saat pulang pun, Greti mencoba menggoda kakaknya itu dengan gaya hal itu membuat sang kakak kaget dan menanyakan kepada adiknya. Di kelas musik, semua anak bernyanyi bersama. Karena ini untuk pertama kalinya mereka bernyanyi bersama, jadi hasilnya tidak terlalu bagus. Pak Bernardo menyuruh Ruby untuk maju dan bernyanyi. Namun, karena Ruby salah dalam teknik bernyanyi, dia mengajarkan Ruby dan murid-murid lainnya kalau bernyanyi itu harus bernapas, bukan nahan napas. Ruby pun bernyanyi dengan bagusnya. I've been really trying to hold back this feeling. Hal itu cukup membuat Pak Bernardo terkesan dan menyuruh Ruby dan Miles untuk berduet. You're all I need to get by. Yourself. Pulang sekolah, Ruby langsung menuju ke tempat pengepul ikan, yang mana dia mendapati kalau kakaknya ditipu sama si tukang pengepul itu. Dia menawar ikan kakaknya Ruby sangat murah. Hal itu sampai membuat Ruby jengkel dan mencoba menangani masalah ini. Namun sang kakak tidak ingin adiknya mencampuri urusannya dalam berdagang. Singkat cerita, saat di kelas, Ruby dan rekan-rekan kini mulai kompak dalam bernyanyi. Ruby sudah mulai berani menyanyi bersama teman-temannya. Setelah itu, mereka pun dites sama si Pak Bernardo ini tentang latihannya semalam. Ya, mereka kan disuruh sama si Pak Bernardo ini untuk belajar di rumah. Namun, karena mereka tak pernah latihan sebelumnya, alhasil mereka tidak kompak satu sama lain. Hal itu sempat membuat Pak Bernardo jengkel. Like the sweet morning dew, and it was plain to see you were my arms open wide. I'll sacrifice for you, dedicate. Selesai latihan, Pak Bernardo menawarkan kepada Ruby untuk latihan di rumahnya secara private. Karena Pak Bernardo sendiri mengetahui kalau si Ruby memiliki bakat yang terkubur, bukan terpendam. Saat di rumah, Ruby pun meminta izin kepada ibunya untuk bernyanyi. Namun sang ibu menolak dan takut suara anaknya jelek. Scene pun berpindah ke dermaga, di mana tempat nelayan berkumpul di sebuah bar kecil. Namun, karena Leo tak bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan, dia hanya diam saja, memperhatikan mereka yang sejak tadi ngobrol dengan asik dan santainya. Namun tiba-tiba, ya, ada seorang dengan tidak sengaja menyenggol tubuh Leo dan tidak mau meminta maaf kepadanya. Hal itu membuat Leo marah dan membuat keributan di sana, tapi berhasil dilerai oleh orang-orang yang berada di sana. Suasana sedikit tenang. Pemilik bar sangat baik. Dia mencoba menenangkan Leo. Di sana ada Greti. Dia memuji Leo dan mengatakan kalau dia memiliki pukulan yang bagus. Setelah itu, Greti mengajak Leo untuk bercocok tanam. Karena si Greti ini merupakan cewek yang haus akan seks atau cewek sangean.
Singkat cerita, Ruby dan Leo pun akhirnya bisa berlatih bersama di rumahnya Ruby. Ruby yang agak sedikit malu sama si Leo ini I need to get by. Took one look at you. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. This is super weird. Going back to back. Yeah, please. jadi mereka bernyanyi dengan saling membelakangi satu sama lain. Namun, di tengah asik mereka bernyanyi, mereka mendengar ada seorang yang sedang berkelahi. Hal itu sampai membuat Ruby kaget dan menghentikan perkelahian ayah dan ibunya. Setelah itu mereka pun menghentikan aksinya. Ruby mengatakan kepada ayah dan ibunya, "Kan sudah dokter bilang kalau kalian itu tidak boleh berantem." Ayah dan ibu Ruby berkata kalau dia tidak tahan melihat istrinya yang seksi ini. Namun, ayah Ruby malah menceramahi anaknya itu soal Miles dan menyuruh mereka kalau mau melakukan pengencerotan meski pakai pengaman agar tidak hamil. Hal itu membuat Ruby terkejut dan menyuruh Miles pergi. By the way, Miles tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ayah Ruby karena dia menggunakan bahasa isyarat. Di sekolah saat jam istirahat, lagi asik mengambil makanan, Ruby diajak sama teman-teman Miles soal kejadian kemarin. Hal itu membuat Ruby kesal dan marah kepada Miles. Miles mencoba meyakinkan Ruby kalau dia menceritakan itu hanya kepada Jay, dan mereka tertawa. Miles berpikir itu hanya sebuah lelucon. Tapi Miles mencoba meminta maaf kepada Ruby. Namun Ruby terlalu sakit hati mendengarnya dan nangis seorang diri. Iya Tuhan, sedih banget ngelihat cewek nangis. Apalagi kalau ceweknya cantik, putih, dan pink. Kayak si Ruby ini. Walaupun dirunding kesedihan, Ruby pun mendatangi tempat tinggalnya Pak Bernardo untuk berlatih bernyanyi. Dan Ruby berlatih dengan sungguh-sungguh, yang membuat Pak Bernardo terkesan kepadanya. From both sides now, for all. Setelah itu, Ruby pun mendatangi tempat berkumpulnya para nelayan, di mana kakak dan ayahnya tidak bisa mengetahui apa yang orang-orang bicarakan. Namun, dengan adanya si Ruby ini, jadi mereka bisa mengetahui permasalahan. Yang mana Ruby mengatakan, kalau ketua dewan yang mengurus masalah mereka ingin agar mereka mematuhi aturan yang berlaku di sini, dan menyuruh mereka membayar uang $800. Namun hal itu jelas ditolak oleh semua orang, termasuk ayah Ruby sendiri. Ayah Ruby mengatakan kalau dia hanya ingin menangkap ikan di laut saja, dan hasil tangkapannya tidak dihargai dengan sepantasnya oleh kalian. Bagaimana mungkin dia bisa membayar uang sebanyak itu? Dan ayah Ruby pun ingin menjual hasil tangkapan ikannya sendiri dan mengajak orang-orang agar ikut bersamanya. Namun apa yang dibilang ayah Ruby membuat dia harus berdebat bersama istrinya karena mereka tidak punya pengalaman dalam berbisnis. Dan permasalahan yang paling rumit adalah mereka tidak bisa mendengar apa yang orang lain bicarakan. Pagi harinya Ruby terbangun pagi sekali. Ya emang dia udah biasa bangun jam segitu karena nelayan sendiri bangun pagi sekali untuk menangkap ikan. Setelah itu Ruby dan keluarganya mulai berbisnis untuk pertama kalinya dan menyebarkan selebaran brosur kepada teman-teman nelayan lainnya. Dan Ruby masih aktif berlatih bernyanyi bersama Pak Bernardo. Namun karena Ruby sering datang terlambat, membuat Pak Bernardo jengkel dan memarahinya agar Ruby dapat menghargai waktu orang lain. If you waste my time, I will not work with you. Saat di sekolah, Miles kembali mendatangi Ruby dan mencoba meminta maaf kepadanya. Karena sejak kejadian kemarin, Ruby bersikap cuek kepadanya. Tapi Ruby lagi-lagi tidak mau memaafkan Miles dan pergi meninggalkannya. Saat hendak pergi latihan nyanyi, lagi-lagi Ruby ditahan oleh ibunya karena akan ada wartawan berkunjung ke rumahnya. Ya kita tahulah di keluarga mereka cuma Ruby yang bisa mendengar. Hal itu sampai membuat Ruby jengkel. Namun mau tidak mau Ruby harus tetap tinggal. Hopefully people support us and we'll buy their fish. So, how does this program work? Di sekolah, Ruby pun kembali mendatangi Pak Bernardo soal kejadian kemarin dan meminta maaf kepadanya karena tidak bisa hadir. Dan Pak Bernardo memberikan ceramah kepada Ruby kalau sikap yang seperti ini tidak akan membuat ia bertahan lama saat berkuliah di Berkeley. Namun Ruby mencoba memperjelaskan situasi kemarin dan mengatakan
kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa keluarganya. Sin pun berpindah ke rumahnya Ruby. Ruby mencoba menjelaskan kepada ayah dan ibunya kalau dia ingin sekali berkuliah jurusan musik di Berkeley yang letaknya berada di luar kota. Namun ayah dan ibunya menolak karena tidak ingin kehilangan putrinya itu. Lagi pula mereka baru saja memulai bisnis mereka. Ruby merasa jengkel dan mengatakan kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan dia tidak ingin tinggal selamanya bersama ayah dan ibunya. Dia ingin mandiri. Lalu Ruby pun pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Dengan perasaan delima dan galau, Ruby hanya bisa merenungi nasibnya di dalam kamarnya sendiri. Dia mendapatkan pesan dari Miles yang masih mencoba meminta maaf kepada si Ruby ini. Pagi harinya saat berangkat untuk melaut, Ruby tidak ikut bersama mereka. Hal itu membuat mereka khawatir karena akan ada pengamat yang akan ikut naik ke kapal mereka. Ruby sendiri pergi bersama si Miles ke sebuah danau yang berada di dekat sekolah mereka. Dan Ruby mengajak Miles untuk berenang. Clear! Incoming! No! We good now? Mereka berdua bermain, terjun bebas di atas sebuah batu yang tinggi, dan asik bermain air, sehingga suasana ini membuat mereka berhadap-hadapan, dan terjadilah. Kebahagiaan pun dirasakan oleh Ruby, karena sejak awal dia memang telah menyukai Miles, dan sekarang mungkin bisa ia dapatkan. Kembali ke laut. Ayah dan kakak Ruby masih melaut dan sibuk mengumpulkan ikan hasil tangkapan mereka. Namun mereka tidak bisa mendengar alarm tanda bahaya yang membuat polisi laut mendatangi mereka. Si pengamat hanya bisa terdiam melihat mereka. Jadi mereka harus ditahan karena melanggar peraturan lalu lintas. Ruby pun pulang ke rumahnya. Dia mendapati kalau orang tuanya tengah berdebat dan mengetahui kalau kedua orang tuanya tidak diperbolehkan lagi melaut karena melakukan pelanggaran. Ruby mengatakan kepada mereka kalau mereka perlu seorang awak yang bisa mendengar agar mereka bisa aman-aman saja melaut. Namun, lagi-lagi orang tua Ruby meminta Ruby menjadi orang tersebut dan menyalahkan Ruby kenapa dia tidak ikut bersama mereka tadi. Ruby merasa kalau dia tidak salah. Kejadian itu dibawa ke persidangan yang mana Dewan Kelautan ingin agar mereka membayar denda terlebih dahulu, barulah mereka melaut. Tapi hal itu tidak mudah. Lagi pula, ayah Ruby tidak punya uang sebanyak itu, dan mereka harus melaut untuk mendapatkan uangnya. Namun, Dewan mengatakan kepada keluarga Ruby, kalau mereka ingin melaut, mereka harus memiliki orang yang bisa mendengarkan, dan bertanya, apa mereka memiliki orang tersebut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka kembali membahas permasalahan ini. Ayah Ruby berkata, kalau dia akan menjual kapalnya. Ruby menolak dan berkata kalau dia akan tetap tinggal di sini untuk membantu pekerjaan orang tuanya, mencari ikan. Kedua orang tuanya pun setuju, namun tidak dengan sang kakak. Dia pergi meninggalkan mereka. Pagi harinya, sang ibu memberikan gaun merah yang sangat cantik kepada Ruby untuk dia pakai saat acara paduan suara nanti. Di sekolahnya, dia mencoba akrab dengan anak bungsunya itu. Sang ibu pun bercerita kalau dulu saat Ruby masih bayi, sang ibu menginginkan Ruby terlahir tuli atau tunarungu. Bukan tanpa alasan, dia menginginkan hal tersebut. Karena jika Ruby bisa mendengar, dia takut kalau dia tidak bisa akrab dengan anaknya itu. Seperti yang terjadi antara ibu Ruby dan neneknya Ruby. Tapi kenyataannya mereka tetap akrab satu sama lain. Pagi harinya Ruby menemui kakaknya. Kakaknya Ruby, dia tidak ingin kalau Ruby kembali menjadi seorang nelayan dan mencari ikan bersama mereka. Sebagai seorang kakak, dia tidak ingin adiknya putus kuliah hanya karena membantu pekerjaan orang tua mereka. Kakaknya bercerita, jauh sebelum Ruby dilahirkan, dia sudah membantu ayahnya. Dan itu baik-baik saja. Dan dia mendengar dari Greti kalau Ruby memiliki suara yang bagus. Sin pun berpindah ke sekolah, di mana Ruby akan melakukan pertunjukan. Sudah banyak orang tua siswa yang hadir di situ, termasuk orang tua Ruby sendiri. Ruby nampak senang dan bahagia karena sebanyak orang yang hadir di sana. Tidak ada artinya tanpa kehadiran orang tua. Dan pertunjukan pun dimulai. Orang tua Ruby
yang tidak bisa mendengar suara anaknya itu hanya melihat ekspresi orang-orang. Mungkin dia bertanya, ini orang suka apa enggak sih sama lagu anaknya? Lalu tibalah duet antara Miles dan Ruby. You're all I need to get by. I took one look at you, with my arms open wide. Jujur gue menghayati banget saat dengar lagu ini, apalagi yang bawain itu Ruby sama si Miles. Mereka memiliki suara yang bagus. Tapi saat kita bisa mendengarkan lagunya si Miles dan Ruby, orang tuanya malah tidak bisa mendengarkan lagu anaknya itu. Gak ada suara apa-apa kan? Ya begitulah orang tua Ruby gak bisa mendengarin suara anaknya. Tapi dia melihat kalau orang-orang bertepuk tangan dengan Ruby. Ruby memperkenalkan gurunya pada keluarganya. Pak Bernardo mengatakan kalau Ruby adalah anak yang berbakat dan akan disayangkan jika harus putus kuliah. Mereka pun pulang dengan perasaan yang sangat bahagia dan senang. Ayah Ruby bertanya kepada Ruby tentang lagu yang dia nyanyikan semalam dan meminta kepada anaknya untuk menyanyikan lagu untuknya. Pagi harinya, mereka memberikan kejutan kepada Ruby dan mengantarnya ke suatu tempat. Ruby diajak ayahnya untuk ikut audisi. Ayahnya berubah pikiran. Dia ingin Ruby tetap melanjutkan kuliahnya. Mereka masih menunggu giliran, sementara Miles harus gagal karena melakukan sebuah kesalahan. Ruby pun masuk ke ruang audisi. Namun seorang pianis itu tidak tahu lagu yang dibawakan oleh Ruby. Ruby nampak bingung. Untunglah di tengah kebingungan itu ada Pak Bernardo. Pak Bernardo menggantikan posisi pianis yang sebelumnya. Ruby bernyanyi disaksikan oleh keluarganya. Tidak hanya bernyanyi untuk sang juri, Ruby menggunakan bahasa isyarat agar keluarganya bisa mengetahui lirik lagu yang Ruby bawakan. Hari berganti hari, sambil menunggu hasil tes audisinya, Ruby kembali membantu orang tuanya. Di sisi lain, orang tua Ruby juga merasakan kebahagiaan. Dan usaha mereka juga mengalami perkembangan. Mereka menunggu hasil tesnya, dan Ruby dinyatakan lolos. Mereka nampak senang dan bahagia. Dan sebelum keberangkatan Ruby, dia mengajak Miles, pacarnya itu, sekarang mereka udah pacaran, untuk berenang seperti waktu itu. Di skin akhir terlihat Ruby dan Gretty beserta keluarganya tengah mempersiapkan perlengkapan untuk dibawa Ruby. Sebagai seorang anak yang masih berusia 17 tahun, Ruby harus berpisah dengan orang terdekatnya. Namun, karena ini demi menggapai cita-citanya, mau tak mau, dia harus melakukannya. Dan film pun selesai.